Uni, minta 30 Ya, Pak. detik. Iya. Setelah Uni membaca ayat yang berbicara untuk membenci saudara, orang tua, tapi di bawahnya ada lagi lanjutannya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi ini berbicara mengenai untuk menjadi murid sejati Tuhan, yaitu harus menyangkal diri dan memikul salib. Uni, Apa maksud menyangkal diri dan pikul salib, Pak? Silakan dijelaskan, Pak. ya kita harus menderita, kita rela menderita dong dalam Bapak udah mengikuti menderita? Tuhan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oke, mungkin saya nggak ngerti dari tadi Bapak mencoba untuk memberikan parameter sendiri ya. Parameter itu, Pak, jangan diberikan sendiri loh, Pak. Parameter itu jangan berasal dari pikiran kita. Parameter atau apa ya namanya ya? Syarat itu ya sebentar ya, Pak Robert. Barometer. Itu ya barometer itu jangan kita yang mengeluarkan, tapi dikeluarkan oleh banyak orang yang disepakati sebagai orang-orang yang berilmu gitu. Nah, Bapak bilang begini tadi, saya ulangi. Tidak mungkin Uniriva mereka itu memasukkan, toh kitabnya masih ada sampai sekarang. Pak, maaf Pak, Hindu, Weda, kitabnya orang Buddha sampai sekarang masih ada juga loh Pak. Apa Bapak bilang kalau itu betul-betul dari Tuhan? Nggak gitu cara berpikirnya Pak. Yang namanya kitab itu bisa diklaim sebagai kitab suci, harus ada syaratnya. Kalau ada kitab dikatakan suci tapi tidak ada syaratnya, apa bedanya dengan buku porno? Apa bedanya dengan buku TTS? Apa bedanya dengan buku-buku majalah? Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa ini kitab suci, berarti kita mengatakan ini adalah kitab yang suci. Masalahnya kenapa dia dikatakan suci? Bukan karena dia bertahan, Pak. Yang namanya ajaran sesat itu bahkan di agama Bapak Yesus berkata tetap akan bertahan panjang. Matius 23 nomor 15. Ya, celakalah kalian ahli Taurat orang Farisi yang mengajarkan agama kalian menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mentaubatkan satu orang saja dan orang itu lebih jahat daripada kalian. Artinya Yesus sudah menubuatkan ajaran sesat itu akan bertahan. Maka ajaran sesat itu bukan berarti tidak bisa dibukukan, bisa juga dibukukan. Masalahnya adalah bagaimana cara Bapak membuktikan ini yang benar, ini yang salah. Itu yang perlu Bapak pikirkan. Buat apa Bapak? Kalau Bapak tidak percaya bahwa kitab yang dikatakan Pak Yonatan Purnomo itu tidak kanon, tidak masalah kok. Itu kan pendapat Pak Yonatan Purnomo. Tidak ada yang bisa memaksa Bapak. Bapak mengatakan botol kecap Tuhan juga nggak masalah. Tapi ketika Bapak mengatakan bahwa botol kecap itu Tuhan, yo jelaskan alasannya menuhankan botol kecap. Apa kelayakannya? Begitu juga ketika Bapak katakan kitab Bapak suci, maka Bapak harus bisa membuktikan apa alasannya. Nah, sekarang kita nggak usah panjang kali lebar deh. Kita jujur-jujuran aja nih. Bapak sibuk memberikan parameter yang tidak sesuai. Lah, saya mau bertanya. Bapak percaya Bible itu kitab suci?
Saya tidak tuntut Bapak loh melebihi kapasitas Bapak, tapi saya mau Bapak jujur, bukan pintar yang paling penting di sini, jujur. Bapak percaya Sejauh ini Bible saya- kitab suci? Sejauh ini saya mempercayainya sebagai Kitab suci. tuntunan ya, kitab suci ya. Oke. Tolong berikan satu alasan kenapa Bible bisa dikatakan suci. Silakan, saya tunggu waktunya. Bapak jawab 2 menit mulai dari sekarang. Ya, saya bisa mengatakan Bible itu suci ya, itu kan isinya khususnya saya nggak cerita terlalu panjang. Kalau di Injil kan itu kan perkataan Tuhan Yesus kan, perkataan Yesus. Oke, Banyak isi saya jawab. Yesus, khusus Kalau kitab Bapak Injil. bilang di Injil itu ada perkataan Yesus, maka saya tanya sama Bapak, ada buku porno kemudian dituliskan perkataan Yesus di situ, bisa nggak itu dikatakan kitab suci? Nggak bisa. Kenapa? Ya, buku porno- Kan ada porno. perkataan Yesus di dalamnya. Itu kalau Alkitab itu kan itu serangkaian peristiwa mulai dari penciptaan sampai kepada Kristus kan, sampai kepada akhir zaman. Itu Jadi juga ada cerita di kitab yang Weda, positif. Pak. Di kitab Weda Buku juga porno. dijelaskan. Di kitab Al-Quran juga ada penjelasan. Apa Bapak mau mengakui Weda juga Al-Quran adalah kitab suci? Saya nggak Coba mempelajari. kasih alasan yang alasan itu tak dihancurkan oleh saya. Kalau Bapak tanya kepada saya, jelas saya menjawab. Saya bisa mengasih Bapak 100 alasan Al-Quran bisa dikatakan suci dan tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang bisa membantah. Contoh, apa alasan Al-Quran dikatakan suci? Pertama, suci dari kontradiksi. Kalau Bible banyak kontradiksinya. Kedua, suci dari distorsi. Tidak ada ayat tambahan, tidak ada ayat yang dikurangkan. Terbukti secara ilmiah tidak ada satupun yang bisa membuktikan itu, membantah itu. Yang ketiga, suci dari penambahan perkataan orang. Nggak ada kata-kata orang lain di situ, kata Allah semuanya. Apalagi suci karena memberikan petunjuk, bukan malah menyesatkan orang. Dibaca Bible bingung antara siapakah dia itu. Akulah dia apa? Dia bapakkah, dia anak? Masih sampai sekarang berantem kalian. Mikana sama Agatha nggak sepakat. Akulah dia itu siapa? Berarti nggak layak dijadikan petunjuk, nggak suci. Al-Quran hudan, petunjuk, dikatakan suci. Kemudian apa lagi? Suci secara esensi apabila diterapkan apa yang diperintahkan di dalam, menguntungkan penganut agamanya dan menguntungkan orang yang tidak menganut agama tersebut. Beda dengan Kristen. Apabila diterapkan isi-isi Bible, merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Terbukti sepanjang sejarah. Contoh, Lukas 14:26. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran yang merugikan bagi kita pribadi. Kalau saya ikut Kristen, saya harus membenci keluarga saya. Rugi saya. Kalau di Islam tidak. Apabila diterapkan isi kandungannya, menguntungkan penganut agama Islam dan menguntungkan yang tidak menganut agama Islam, maka suci ini. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Al-Quran dikatakan suci, seandainya saya sebutkan 10 ini tidak ada yang sama dengan kitab manapun di dunia. Contoh, tidak ada satupun kitab yang sama seperti Al-Quran yang tidak memiliki kontradiksi. Kalau ini disebut dengan kitab suci, tidak ada satupun di dunia ini kitab suci yang menyamai Al-Quran yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Sebutkan kitab suci yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Saya tantang kalian. Tidak ada satupun yang sama di seluruh dunia ini seperti Al-Quran, bahwa kitab ini menjadi petunjuk hubungan sosial bagaimana dengan Tuhan, bagaimana dengan manusia. Tunjukkan kepada saya aturan menikah dalam Bible. Tidak ada. Tunjukkan di dalam kitab Weda itu bagaimana cara menuju surga yang benar menurut Tuhan. Saya rela pakai taruhan nyawa sekalipun. Kemudian tidak ada satupun yang mampu menghafalkan kitab, hanya Al-Quran. Tunjukkan kepada saya satu kitab yang bisa dihafal oleh anak kecil atau orang lansia atau anak muda. Tidak ada. Jadi spesifiknya alasan Al-Quran dikatakan suci tidak dimiliki oleh kitab manapun. Bagaimana mungkin hebatnya Nabi Muhammad bisa mengatakan ini suci dan bisa dibuktikan oleh saya tahun 1400 kemudian. Ini tidak ada konspirasi antara saya dan Nabi Muhammad. Saya tidak pernah bertemu beliau. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kata Allah saya apa? Kalau kalian ragu kepada yang diturunkan kepada hamba kami, buatlah semisal Al-Quran. Wallah, sampai detik ini belum pernah saya mendengarkan ada Al-Quran palsu yang bertahan. Pak, kemarin pernah heboh. Ada ya talattof, kalau tidak salah apa ya, itu berubah huruf shotnya. Itu heboh Pak. Gimana mau lulus bisa memasukkan Al-Quran?
Satu huruf berubah di Al-Quran aja, kitab itu langsung diketahui oleh banyak orang. Tidak bisa memalsukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dihafal oleh para hafiz dan hafizah. Dijaga oleh manusia-manusia suci, yang disucikan oleh Allah. Ya, suci dalam sesuci manusia bukan berarti suci seperti Tuhan. Beda, teman-teman Kristen harus pahami itu. Jadi kalau kalian ditanya apa alasan kitab kalian dikatakan suci, kalian tidak bisa jawab. Oh, itu perkataan Tuhan. Siapa bilang? Buktinya ada perkataan orang di dalamnya. Lukas nih, contoh saya tunjukkan sama Bapak. Ya. Uni, jadi sedikit saya mau nanya, itu yang kontradiksi itu yang tadi itu yang apa? Uni katakan apa? Kalau mau ngikuti Yesus harus meninggalkan keluarganya atau apa? Tadi Itu apa? bukan kontradiksi, itu ayat yang merugikan diri kalau diikuti. Lukas 14:26. Itu Boleh kan saya bicara? coba Bapak baca Lukas pasal 14 nomor 26. Oke, sebentar ya, aku sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Filipus. Lukas. Lukas Ustaz 14:26. Filipus, Assalamualaikum. Pak Koko sebentar ya, saya sapa tamu-tamu dulu. Bapak baca dulu Lukas 14:26, Bapak baca sendiri biar Bang Wan sapa-sapa yang bicara. masuk ya. Assalamualaikum Bacakan Ustaz. sebentar Uni ya. Uni, saya bacakan sebentar ya. Sebentar, Oke, sebentar, makasih disapa ya. dulu tamu-tamu Bang kita. Robert, Bentar Bang Pak Koko Robert, ya, disapa monitor. dulu. Bang Robert, monitor. Ya, monitor Islam Kristen Pak. Kristen. Oke, standby lupa ya. Terima kasih. Silakan Pak Koko. Oke, saya mau bacain ya. Ini perikopnya adalah segala sesuatu harus dilepas untuk mengikuti Yesus. Jadi, ini berbicara mengenai setiap orang Kristen itu kalau mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar, ada bagian yang harus dilakukan. Nah, ini Uni cerita jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini Uni, saya mau cerita sedikit Uni ya. Minta waktu sedikit, 2 menit aja Uni, nggak usah terlalu lama. Jadi makanya seorang pengikut Kristus itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Salah satunya yang seperti tadi Bang Nander sering cerita, yaitu memberitakan Injil seperti kalian tuh tadi tuh masuk katanya memberitakan Injil pada semua makhluk. Yang makanya saya sempat tanya tadi kan, apa udah dibaptis belum? Karena ayat itu kan berbicara setelah memberitakan Injil kan harus membaptis juga. Nah, jadi ini salah satu yang harus salah satu yang diajarkan oleh kitab suci adalah bukan dalam arti kata kita membenci, dalam arti kata membenci benar-benar. Maksudnya jangan sampai perhatian kita, konsentrasi kita, pikiran kita itu tercurah lebih kepada sesama, lebih kepada keluarga kita atau orang yang kita kasih daripada Tuhan. Lebih kurang seperti itu nih. Jadi ayat itu, Kalau Anda masih Kristen, tidak mungkin Anda jujur mengatakan, oh iya kami harus membenci keluarga kami untuk jadi pengikut Yesus. Nggak mungkin Pak. Anda harus menafsirkannya. Dan masalahnya adalah penafsiran Anda itu melepas konteks dari teks. Anda kalau jujur, Anda itu sedang coba mengganti istilah yang ada dalam Bible. Istilah di Bible di situ tidak ada meninggalkan, itu perikop ditambahkan interpretasi orang lain kemudian. Perkataan yang menerjemahkan kata membenci itu dari kata maseo, Pak. Ya. Nih saya tunjukin nih. Sorry ya. Saya ini orang yang sedang tidak mau memperdebatkan teologi dan doktrin, tapi saya mau ilmiah. Tapi saya tidak paksa kalian, cara memahami kalian itu urusan kalian. Ini perikop ini bukanlah ayat. Perikop itu adalah pandangan orang ketika membaca lalu dikasihkan judulnya. Itu kan judul itu. Dan itu bukan ayat. Ayatnya Lukas 14:26 itu. Dan mari kita baca baik-baik. Kita baca kalau perlu dari ayat 25-nya. Di sini dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Bahkan kalaupun kita bahas perikopnya tanpa baca ayatnya, tetap blunder kalian. Tetap tidak bisa kabur dari pernyataan saya bahwa apabila ajaran ini diterapkan merugikan orang lain dan diri sendiri. Contoh, Anda segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Anda sudah ikuti ini belum sebagai Kristen? Sudah melepaskan istri Anda dan anak Anda? Sudah melepaskan orang tua Anda? Jangan senyum, konsisten.
Kalau nggak usah kita pakai kata membencinya deh, perikopnya aja kita bahas. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Apa kalian sudah melakukan itu? Kalian sudah tinggalkan istri kalian? Sudah, Bapak sudah lepaskan istri Bapak sebagai istri? Uni, Lepas dong. jadi Nah, Jadi, interpretasi cerita- lagi kan? Anda menafsirkan kembali kan? Nah, pada akhirnya kalian itu membela kitab kalian dengan penafsiran ala kalian sendiri. Dan kami tidak masalah, itu hak kalian sebagai Kristen. Tapi tolonglah jujur dengan diri sendiri. Membohongi saya itu tidak ada gunanya karena saya tidak mudah dibohongi. Saya memang pernah dibohongi pria dulu, tapi dulu Pak. Kalau masalah cinta saya memang goblok. Tapi sorry Pak, kalau masalah ajaran itu saya tidak mau goblok ya. Saya ulangi. Perikopnya di sini berjudul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Andai pun ini saya tanya balik kepada kalian Kristen, menceret kalian. Saya tanya, sudahkah kau tinggalkan ibumu? Sudahkah kau tinggalkan keluargamu? Pasti kalian jawab, nggak gitu. Jadi begini maksudnya bla 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 bla. Kalian masukkan interpretasi kalian. Tapi kalian lupa dengan perikop ayat ini sudah terang benderang mengatakan segala sesuatu ditinggalkan kalau mau mengikuti Yesus. Nah, kita baca ayatnya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling dia berkata kepada mereka. Lalu Yesus ngomong nih sama mereka nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Lalu kalian interpretasikan kata membenci dengan melepaskan. Kalian ganti diksi dari membenci itu. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Ya, saya tunjukkan kepada Anda. Aduh, ini tangan saya kejepit kalau cabut ini nih. Aduh, repot juga nih nyabut-nyabut kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Saya besarkan dulu nih ya. Nah, di sini coba Anda perhatikan kata membenci di sini ya. Nih, kata membenci di sini apa bahasa Yunaninya? Ya. Bahasa Yunaninya apa? Ini, miseo. Bapak lihat di sini miseo, tidak ada satupun terjemahan miseo ini melepaskan tuh tidak ada, Pak. Coba Bapak baca, semuanya dari kata miseo ini membenci, ia membenci, dibenci, bencilah, membenci, 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 membenci. Tidak ada pilihan lain kecuali terjemahannya membenci. Tiba-tiba dibuat perikop jadi melepaskan. Artinya perkataan Yesus kalian yang terjemahkan sendiri, yang artikan sendiri gitu loh. Perkataan-perkataan Yesus kalian yang interpretasi, padahal yang lebih tahu perkataannya sendiri adalah Dia. Di mana coba Yesus mengajarkan apa yang Anda ajarkan tadi itu? Saya tanya nanti menseret, tidak akan ketemu. Karena itu interpretasi gereja kalian. Tapi ya enggak masalah, lagi-lagi enggak masalah. Cuman Anda lagi bicara dengan saya sebagai seorang muslimah. Tentu saya enggak peduli dengan doktrin kalian. Kalau saya sebagai orang yang berpikir tanpa doktrin, saya sangat jelas sekali mendapatkan ayat ini. Ini perintah untuk membenci keluarga. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang bisa jadi pengikut Yesus kalau tidak membenci keluarganya. Saya bisa bahasa Indonesia kok, ini bahasa Indonesia kok. Bahasa Yunaninya pun jelas kok, membenci kok, bukan melepaskan. Tapi karena kalian punya naluri, nggak mungkin Tuhan mengajarkan kebencian, maka kalian ganti diksinya, kalian interpretasikan gitu loh. Itu yang kalian lakukan selama ini kepada kami. Dan bagi kami tidak masalah. Cuman ya Bu, saya hanya menghimbau. Keselamatan itu adalah hal yang sangat mahal. Yesus bahkan mengajarkan untuk meninggalkan banyak hal untuk keselamatan. Tapi kalian untuk mendapatkan keselamatan aja kalian tidak jujur. Saya tidak berharap Bapak Koko ini orang yang saya hadapi adalah orang cerdas, enggak Pak. Saya lebih bangga punya teman yang biasa-biasa saja kadar intelektualnya, tapi jujur gitu loh. Coba jujur dengan sangat dalam hati Bapak. Kalau saya bertanya sama Bapak, saya bacakan ayat ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, karena ini awal perikop loh, saudara lakinya dan perempuan bahkan nyawa sendiri, ia terdapat menjadi muridku. Maka pertanyaan saya, kalau jujur nih, Bapak jujur berdasarkan ayat ini, bagaimanakah cara supaya untuk menjadi murid Yesus menurut ayat ini? Apa jawaban Bapak? Uni, jadi ini juga tidak menceritakan, tidak berbicara mengenai membenci orang lain, juga harus membenci diri sendiri. Jadi ya, saya tidak membantah itu. Intinya membenci Pak. Maka pertanyaannya adalah bagaimana menurut Yesus supaya menjadi muridnya menurut ayat itu? Apa yang harus dilakukan?
Sulit Pak, jujur Ya, ya. Pak, selagi masih Kristen. Nggak, memang sulit. Kenapa? Karena secara naluri itu bertentangan dengan Bapak sebagai manusia yang human being. Bapak punya naluri. Nggak mungkin Bapak mengakui bahwa iya Tuhan saya mengajarkan membenci. Nggak mungkin. Karena dengan begitu Bapak sudah mengatakan Tuhan Bapak bukan Tuhan. Tetapi kembali lagi, saya tidak memaksakan pendapat saya kepada Bapak. Bapak Kristen, Bapak punya doktrin, punya pemahaman, punya interpretasi, it's okay. Tapi saya menghimbau Bapak untuk jujurlah. Saya nyanyikan sebuah lagu buat Bapak. Jujurlah padaku bila kau ingin selamat. Jujur pada dirimu, itu keselamatanmu. Jangan kau dustai, nanti masuk neraka, menangis di alam sana. Gitu ya Pak ya. Udah Uni. Silakan Pak. Uni, minta 30 Iya, Pak. detik. Iya. Setelah Uni membaca ayat yang berbicara untuk membenci saudara, orang tua, tapi di bawahnya ada lagi lanjutannya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi ini berbicara mengenai untuk menjadi murid sejati Tuhan, yaitu harus menyangkal diri dan memikul salib. Uni. Apa maksud menyangkal diri dan pikul salib Pak? Silakan dijelaskan Pak. Ya kita harus kita rela menderita dong dalam Bapak udah mengikuti menderita? Tuhan, karena Udah menderita? Udah menderita? kelihatan gak dari mukanya. Enggak, Bapak kayaknya orang senang kayaknya. Sering makan makanan junk food kayaknya. Enggak lah, saya jaga kesehatan juga Uni. Ya makanya saya tanya, Pak, kan poin pembicaraan kita adalah kalau ini memang dari Tuhan, kenapa ajaran ini kalau diterapkan sesuai tekstual, kontekstual itu merugikan kita? Pak, merugikan Pak, kalau saya harus menyangkal diri saya, itu merugikan sendiri. Kalau Makanya dihabis saya bilang, potong-potong, memang begitu nih. loh, Ayatnya saya kalau ikuti dia kan, potong-potong kan memang saya begitu. ikuti tadi loh. Ini kan sudah saya masuk pada mengikuti Bapak. Kan Bapak bilang harus menderita. Berarti betul dong kata saya bahwa kalau Kristen diterapkan agamanya itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Islam diterapkan isi kitabnya menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain. Maka bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan untuk merugikan diri sendiri sementara Tuhan itu Maha Pengasih sifatnya. Bapak sendiri yang bilang kan bahwa itu Bapak harus menderita. Ya udah kan merugikan diri sendiri itu. Bapak harus pikul salib, harus menanggung penderitaan. Makanya saya tanya, udah menderita belum? Jadi ketika Bapak sendiri tidak konsisten dengan diri Bapak, itu bukti kalau Bapak sedang tidak benar. Kebenaran itu terbukti dengan konsistensi dan koherensi, Pak. Kalau yang saya bicarakan tidak koheren dengan realitas, itu bohong saya. Contoh, Pak, saya inilah perempuan, loh, ternyata saya, mohon maaf nih, sebenarnya saya laki-laki, diuji medis, maka saya berbohong. Tapi kalau saya mengatakan, Pak, sebenarnya saya ini perempuan, bukti-bukti medisnya mendukung, koheren apa yang saya ucapkan dengan kenyataan, maka itu benar pernyataan. Tadi ketika Bapak berkelit ketika mengatakan itu kan tidak membenci, Uni Bapak jelaskan maksudnya meninggalkan. Ya udah, Bapak udah tinggalkan belum? Bapak tersenyum tidak menjawab. Lalu saya bilang ya merugikan ajaran ini. Artinya statement saya menunjukkan bahwa Kristen ajarannya merugikan untuk penganutnya dan orang lain itu tidak berubah, tidak terbantahkan. Justru Bapak benarkan dengan penjelasan Bapak tetap membuktikan bahwa ajaran Kristen kalau diterapkan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan ini mustahil dari Tuhan. Kenapa? Tuhan yang Maha Pengasih tidak mungkin merugikan hamba-hambanya. Saking cintanya Tuhan kalian, dia lebih mau merugikan dirinya daripada kalian. Tapi ternyata ajarannya juga merugikan diri kalian sendiri. Maka ini kontradiksi. Kontradiksi dengan apa yang kalian sonding-sondingkan selama ini. Enggak, boleh saya jawab nih. Pertanyaan mana yang Bapak jawab? Saya nggak nanya. Pernyataan bukan pertanyaan. Iya, yang mana pernyataannya mau ditanggapi? Yang Uni bilang merugikan diri sendiri. Jadi gini Uni, maka itu hebatnya kan ajaran Kristus. Dibantah itu apa? dulu. Kalau Bapak Sendiri. sudah akui memang merugikan diri sendiri, berarti kita tidak perlu berdebat. Karena poin saya, Kristen ajaran merugikan diri sendiri dan orang lain. Sudah pasti Itu. Kalau Bapak dalam memikul salib kan Betul. itu kan betul berarti merugikan. Ya sudah. Ya udah, saya tidak butuh alasannya. Nggak usah dijelaskan alasannya. Yang penting Bapak sudah setuju dengan saya bahwa Kristen adalah ajaran yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Clear? Sekarang saya mau tanya Uni. Apa? Uni siar agama gak? Uni siar Apa? agama gak? Oh iya, saya Melakukan siar agama, siar- tapi tidak merugikan diri sendiri. Uni pergi gitu misalnya ke pedalaman-pedalaman itu
Itu tidak merugikan diri sendiri, Pak. Karena kami tidak suruh bodoh, Pak. Uni menghabiskan waktu Uni gak? Menghabiskan waktu Tidak rugi, kebersamaan Pak. Uni dengan Saya tidak rugi ketika saya meninggalkan anak saya untuk syiar agama. Pertama, saya tidak dirugikan karena ketika saya memiliki ilmu, Allah memberikan kedudukan kepada saya, bahkan bukan secara spiritual. Karena yang namanya orang berilmu di mana-mana itu lebih dipandang berbeda daripada orang yang tidak berilmu. Itu secara jasmani saya diuntungkan. Justru saya beruntung. Kenapa? Saya bisa menjadi seorang sarjana dengan pergi ke Ternate, kuliah di sana jauh dari anak. Saya bisa menjadi orang yang mengajar kembali. Jadi bukan dirugikan, malah diuntungkan. Kami tidak pernah diajarkan untuk jual semua hartanya, berikan kepada orang miskin, jadi miskin melarat. Tidak pernah. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Rasulullah yang kaya, Pak. Tidak diharamkan kami kaya. Yang diharamkan itu kaya sombong. Begitu juga kemudian Sayyidah Aisyah menjadi ulama, kemudian perempuan mulai cerdas. Jadi tidak ada yang dirugikan di situ, malah diuntungkan di situ. Kecerdasan kami dapatkan, kekayaan bisa kami dapatkan, apalagi intelektual, relasi kami dapatkan. Dengan kami berdakwah kami dapat relasi. Tapi ketika diperintahkan tinggalkan semuanya untuk mengikuti Tuhanmu, lah ini Tuhan kok NPD sekali gitu loh. Pengen banget kita menderita untuk memuliakan dia. Tuhan saya bahkan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian dan cobaan itu Allah bebankan kepada hamba-hambanya melampaui kemampuan hamba-hambanya. Kenapa? Segala sesuatu yang Allah perintahkan itu menguntungkan diri sendiri, termasuk sholat. Sholat itu tujuannya supaya kami tidak bermaksiat. Jadi tidak ada ceritanya di ajaran Islam itu ketika diterapkan ajaran itu rugi kami. Untung malahan kami, Pak. Kalau Kristen kan lucu. Semakin dijalankan agamanya, semakin menderita. Tapi ngakunya Tuhannya kasih. Kan lucu. Klaimnya adalah saking kasihnya Tuhan kami, dia mati menanggung dosa kita. Tapi kalian diajarkan menderita. Kami, Tuhan kami tidak perlu mati dan menderita untuk menyelamatkan kami. Dan ketika kami mau menghapuskan dosa kami, kalau kami masih di dunia, tidak perlu juga harus mati juga, nggak perlu juga kami harus menderita. Bertaubat taubatan nasuha, kemudian diganti berhenti dari perbuatan maksiat, diganti dengan perbuatan baik. Itu malah diuntungkan kami, terhapus dosa kami, disuruh kami lebih baik lagi akhlaknya. Kan untung saya, jadi lebih baik saya, dosa terhapus. Di Kristen Tuhannya udah mati menanggung dosa kalian, katanya Tuhannya maha pengasih. Tiba-tiba kalian disuruh lagi menderita untuk ikut dia. Belum lagi kalau Bapak baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hamba-hamba patuhlah kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Diajarkan tutorial menjadi budak sejati loh. Makanya saya bilang, kekristenan itu agama yang berpihak kepada orang jahat dan sangat tidak berpihak kepada korban kejahatan. Kenapa? Korban kejahatan diajarkan untuk tidak melawan kejahatan. Para penjahat diajarkan untuk dikasihi. Jadi ajaran Bapak ini ajaran yang berpihak kepada orang jahat, merugikan korban kejahatan. Itu loh. Itu artinya tunduk pada otoritas, hai hamba-hamba. Otoritas apa? Pada majikanmu. Bukan gitu bunyinya. Nih saya tunjukkan sama Bapak. Nah. Nih saya tunjukkan sama Bapak 1 Petrus pasal 2 nomor 18 nih. Nih saya tunjukkan sama Bapak. Kita jangan selewengkan pasal kedua nomor 18 nih. Ini saya tunjukkan dan saya tunjukkan realitas yang gara-gara ayat ini apa yang terjadi sepanjang sejarah ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Bapak, budak disuruh ketakutan kepada tuan dan majikan loh. Kita disuruh hidup dalam penuh ketakutan. Tuhan bukan malah menenangkan. Katanya Tuhan ini telah menebus dosa kalian supaya kalian aman, merasa tidak perlu takut lagi. Tapi justru diajarkan supaya ketakutan menghadapi majikan. Bukan saja kepada yang baik tapi peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kontradiksi Pak dengan apa yang kalian sondingkan di hadapan kami selama ini. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya tanya sama Bapak, seandainya istri Bapak adalah budak, ayat ini menjelaskan Bapak boleh nggak melawan kepada majikan yang jahat? Nggak boleh. Kalau Bapak duburnya dipakai sama majikannya, Bapak lawan nggak dia? Itu kan bukan cerita masa kini, itu kan perumpamaan. Enggak, itu pertanyaan peristiwa itu, nyata. ini perumpamaan. Tunggu, ini perumpamaan. Yes. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan satu scholar Bapak yang mengatakan kalau ini perumpamaan. Silakan Pak. Waduh,
saya. Sudah? Bapak itu namanya ngelestologi namanya Pak. Nggak ada satupun scholar Bapak yang mengatakan ini perumpamaan. Bahkan ayat ini yang menjadi asbab terjadi penjualan budak di transatlantik oleh gereja Anglikan. Gimana sih Pak? Uni, Aduh. ini Pak, tunjukkan kepada saya kalau 1 Petrus pasal 2 nomor 18 itu adalah perumpamaan. Apanya yang diumpamakan di situ Pak? Itu perintah Pak. Pak, itu perintah Diumpamakan. dari penulis kitab Petrus. Perintahnya begini Bapak baca. Di situ tertulisnya penderitaan Yesus menjadi suri tauladan kalian. Semakin kalian menderita, asbab yang tidak kalian harus tanggung, kalian semakin dikasihi Tuhan. Makanya aku bilang, di Kristen ini dibolak-balik sama dia. Bentuk kasih Tuhan dengan menganiaya anaknya. Bentuk kasih Tuhan kepada Kristen dengan cara apa? Membuat kalian menderita. Baca di ayat ke-19-nya, mana ada perumpamaan itu. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah. Itu perumpamaan tuh. Itu teriakan Pak, perintah Pak. Gimana sih Bapak? Kok Bapak kok nipu saya terang-terangan gini? Nggak boleh dong. Masa saya ditipu terang-terangan? Janganlah, saya jangan dibohongin terang-terangan lah. Saya itu paling anti. Pak, saya berdua aja Pak ngobrol Pak sama laki, sama cowok dibohongin begitu aja saya marah besar loh. Apalagi di depan 3,4 ribu saya dibohongin hidup-hidup. Jangan dong, saya orang Padang loh Pak. Orang Padang tuh paling anti banget. Iya, jangan dong. Gak usah curhat, Bunda Gembala. Iya, maksudnya saya aja berdua-duaan Pak ya dibohongin sama laki Pak, sakit hatinya 2 tahun 3 tahun nggak hilang-hilang. Ini Bapak bohongin saya di depan 3,4 ribu orang loh. Sedih saya rasanya. Masa saya dikibulin Bapak dibilang itu ayat perumpamaan. Nggak ada satupun pendeta yang pernah mengatakan kalau itu perumpamaan Pak. Makanya ayat itu menjadi dasar terjadinya doktrin dum diversas. Bapak tahu doktrin jadi dum hamba di diversas situ nggak? siapa Uni? Uni Ya hamba-hamba yang- itu ya budak-budak lah Pak. Namanya juga hamba-hamba, gimana sih? Ayat itu mengajarkan supaya para budak itu patuh kepada majikan-majikan mereka. Sudah ada belum budaknya di sana? Loh, pada waktu itu perbudakan masih ada. Pak, perbudakan itu berhenti sejak Abraham Lincoln loh Pak. Memang Ada ada. lah. Lah terus Tapi ini kan Bapak nanya itu buat bukan- apa? Bukan jelas-jelas dikatakan kepada di hadapan para budak-budak Uni. Lah dari mana Bapak tahu kalau nggak ada budak Uang tempatnya? itu- Orang itu ngomong, uang "Hai itu- kamu hamba-hamba gimana?" Ini Pak, udah. Bapak jangan ngeles dengan menjelaskan iman Bapak kepada saya yang salah kaprah. Itu Bapak bukan pendeta. Mending Bapak nanya aja tentang Islam lah Pak. Saya nggak mau mempermalukan Bapak, serius. Udah lah Pak. Saya nggak ada Jangan pertanyaan Bapak tentang berkelit. Islam. Nggak. Saya nggak ada Ya udah pertanyaan kalau tentang gitu Islam. kita suruh yang lain aja bertanya ya. Saya semakin saya membuat teman-teman Kristen babak belur tuh saya semakin sedih Oke sebenarnya. ya, Karena saya ini ya keluar ya. Salam tapi saya minta maaf ya Pak, tunggu sebelumnya Bapak sebelum turun. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Koko dengan kesantunannya luar biasa ya. Bapak kalaupun ada Kristen yang santun Bapak salah satunya. Yang kedua saya minta maaf dengan sangat kalau mungkin ada diksi-diksi dan perkataan saya tadi yang mungkin menyinggung Bapak sebagai umat beragama Kristen. Percayalah Pak, terkadang kebenaran itu menyakitkan. Bisa jadi itu seperti obat yang pahit di awal tapi menyembuhkan insya Allah. Saya tidak ada niat menyakiti Bapak karena saya tidak kenal Bapak. Ya, saya tidak kenal Bapak, kita tidak ada masalah pribadi. Artinya saya tidak mungkin benci Bapak. Karena kalau mencintai itu boleh tidak ada alasan Pak, tapi kalau membenci wajib ada alasan Pak. Hanya orang psikopat yang membenci tidak ada alasan. Jadi saya tidak ada alasan membenci Bapak ya. Artinya saya menghormati Oke. Bapak sebagai orang yang sopan. Kita saudara satu NKRI, kita satu negara. Tapi kembali lagi kebenaran itu memang tidak mengenal perasaan Pak ya. Mohon maaf kalau sekali lagi mungkin dari diksi-diksi saya tadi agak keras. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan Bapak dan iman Bapak. Saya hanya berharap Bapak berpikir kemudian bisa betul-betul berada di kebenaran, karena itu bentuk cinta kasih saya sebagai seorang muslimah kepada manusia yang pada dasarnya lahirnya fitrahnya sebagai muslim, kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Seperti itu. Tapi kalau Bapak menolak, maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 Allah saya mengingatkan saya bahwa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka yang memang menolak ajaran Allah, mau diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Lakum dinukum waliyadin. Bapak salam toleransi, sehat selalu. Saya minta maaf, jangan jadikan saya sebagai musuh. Kalaupun saya jadi musuh, Bapak harus Salam ya. mengasihi Semuanya musuh salam ya. Bapak seperti Bang itu. Andar, mana Bang Ya, Andar? sehat-sehat Pak Koko. Bapak orang baik, orang santun luar biasa. Sama-sama. Bangga bisa bertemu dengan Bapak. Ini kenapa saya itu sebenarnya tidak mau debat dengan teman-teman Kristen perkara kitab mereka. Saya tidak mau menyakiti hati teman-teman saya Kristen, teman-teman ya. Saya mau Bapak tadi itu berpikir, tapi ya sudahlah, jangan kita rendahkan beliau. Beliau luar biasa secara attitude, kita hargai, kita sangat respect dengan attitude beliau luar biasa ya.
Tidak mudah untuk menjadi seorang yang mendapatkan hidayah, karena hidayah itu hadiah dari Allah. Maka orang-orang pilihan adalah orang-orang yang memilih untuk terpilih. Kalau kamu tidak mau memilih dirimu untuk terpilih, maka kamu tidak akan dipilih oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke Pak Robert, silakan Pak Robert. Silakan Pak Robert. Selamat malam. Dia mana Pak Robert? Selamat malam, brother. Iya, saya Kristen. Saya cuma mau bertanya, Mbak. Silakan silakan. Saya nggak terlalu pandai berdebat. Karena tadi yang saya dengar katanya Mbak Uni bilang kalau Injil itu palsu. Bukan saya yang bilang, yang mengatakan itu Pak Yonatan Purnomo, doktor teologi, yang seminarnya kemarin tanggal 6 Desember saya dan Yonatan Andar berkesempatan hadir. Beliau mengatakan bahwa 240-an negara tidak menggunakan kitab yang kanun atau yang benar, karena menggunakan kitab tidak kanun. Salah satu kodeksnya adalah Sinaiticus yang tidak terkanun pada Konsili Hippo tahun 393 kalau tidak salah, seperti itu. Bukan Tapi saya yang bilang. kalau menurut Bunda Uni, Injil itu palsu atau tidak? Ya, saya tidak bisa, Masya Allah ada lele, terima kasih Bang Krusher. Saya tidak bisa mengatakan itu Injil ya dek. Injil dalam perspektif Islam itu adalah wahyu ilahi yang diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Jazakallah khairan katsiran, saudaraku yang berbagi lele barusan ya. Terima kasih Bang Tapi ya, tapi brotherku, saya secara ilmiah, dan ini adalah esensi dari kitab yang kalian pegang, menurut agama saya dan menurut kaidah ilmiah, kitab Anda itu adalah kumpulan tulisan-tulisan karangan manusia yang dianggap firman Tuhan. Oh, gitu. Dan itu bukan kata saya. Oke, karena saya bicara, saya berkewajiban membuktikannya. Izin ya? Boleh ya? Oke. Silakan Anda buka Lukas pasal 1. Ini bukan kata saya ya, ini kata kitab Anda. Lukas pasal 1 nomor 1. Ini kita bicara menurut kitab Anda. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Artinya ada inisiatif penulis untuk menuliskan kitab ini. Makanya saya katakan ini adalah karangan hasil penyelidikan manusia, bukan perkataan Tuhan. Begitu. Silakan, Brother Robert. Ada lagi yang mau ditekankan pertanyaannya? Mohon maaf, ini agak sedikit menyakitkan bagi kalian umat Kristen diksi ini, tapi itu adalah kenyataan yang, maaf, kalian tidak akan bisa membantahnya secara ilmiah, karena itu pada faktanya seperti itu. Oh ya, enggak apa-apa, Mohon. Ini kan kita sama-sama belajar. Siap, brother. Tahu ya, iya. Tapi apa betul ya? Saya pernah dengar, saya enggak tahu kalau saya salah atau benar. Katanya kan kalau di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Muslim juga wajib mengimani Taurat dan Injil. Apa betul itu, Mbak? Pertanyaan bagus, luar biasa. Ini yang sering terjadi kesalahpahaman di benak teman-teman Kristen saya, bahwa teman-teman Kristen itu memahami kata imani ini artinya adalah menjadikan kitab itu sebagai panduan berkeyakinan. Saya akan bacakan ayatnya dalam Quran surah Ali Imran untuk menjawab pertanyaan saudaraku Bang Robert. Sebar. Biarkan Al-Qurannya menjawab apa yang dimaksud dengan mengimani Injil dan juga Taurat. Mana ini? Sabar ya, saya keluarkan dulu Al-Qurannya. Aduh, kok mana ini hilang? Quran.com. Quran surah Ali Imran. Oke, kita lihat dalam Quran surah Ali Imran. Saya bacakan ya buat saudaraku Robert. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ini dia. Ayat keberapa ya? Wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi, ini dia. Nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, ini dia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga, Quran surah Al-Imran ayat ketiga. Saya bacakan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dan ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Qur'an dengan mengandung kebenaran. Jadi di sini dikatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima. Ini kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kemudian musaddiqan lima membenarkan kitab terdahulu. Musaddiqan lima baina mengesahkan kitab-kitab terdahulu, bahwa benar kitab terdahulu yang diturunkan kepada Isa dan juga Nabi Musa itu dari Allah juga, dan itu juga kitab suci. Tapi kitab itu kami imani untuk Bani Israel. Nah, karena di sini dikatakan baina yadaihi wa anzala taurata wal injil, dan dikatakan oleh Allah bahwa kitab Al-Qur'an ini membenarkan kitab terdahulu, dan yang menurunkan Al-Qur'an ini juga Allah, dan juga yang menurunkan Injil dan Taurat juga adalah Allah. Jadi kami meyakini bahwa kitab itu diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan untuk kami di zamannya Nabi Isa dan zamannya Nabi Musa. Seperti itu. Begitu cara kami beriman, mengimani bahwa kitab itu dari Allah, diberikan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa untuk Bani Israel, bukan untuk umat Islam sekarang ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjut pertanyaannya. Oke ya, mungkin itu aja Mbak Uni. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Saya mungkin mau turun, sudah udah ngantuk. Oke, sukses Boleh. dan sehat selalu Mbak Uni. Siap-siap, sehat-sehat selalu juga, my brother Robert. Terima kasih Pak Insyaallah. Robert ya. Terima kasih Lain kali ya. Pak ada waktu Sudah. boleh datang ke sini Pak ya. Kapan-kapan ada waktu silakan lagi berkunjung ke sini. Insyaallah kita akan apa ya namanya, temani dengan Berdiskusi bil santai. hikmah ya, diskusi santai gitu. Yang mau naik ke atas dipastikan non muslim dulu, karena buat teman-teman muslim itu ngapain sama saya nanti ya, ngapain coba ya, begitu ya. Halo Hunter, perkenalkan agamanya. Tante naik tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara laki dia. Suara itu. Ya, suara laki dia. Laki kau ternyata ya. Aku Hunter, selamat suaminya. malam Hunter. Tunggu saya naik. Hunter ini pemburu. Saya hapus dulu yang ini, yang muslim dulu ya. Kita naikkan aja dulu yang non muslim ya teman-teman ya. Hunter turunkan aja Bang Wan, kick aja kalau nggak ada suara, kita naikin aja. Oke. Pilih-pilih. Gimana keadaanmu Tante Miko Celok? Agak mendingan, tapi lagi lemas semuanya. Manja Jauh kali ini kau, nggak agak. usah kau mengemis-kemis belas kasihan depanku, nggak sudi aku. Oh ini suaminya tante. Kok laki? Iya, suaminya Tante Mika. Teman-teman yang di apa, tunggu saya bersihkan dulu ya. Ini terlalu banyak yang minta naik dan kebanyakan itu muslim. Saya harap yang naik itu naiklah yang non muslim, biar diskusinya jalan ya. Buat teman-teman di bawah yang tidak ada kepentingan, nggak usah naik ya. Sahabat-sahabat Islam, jangan lalu buat permintaan ke sini ya. Kami Iya, utamakan teman-teman daripada Kristen ya. iya, kita utamakan saudara kita non muslim, biar mereka tuh tidak salah paham lagi dengan agama kita. Kita coba jelaskan kepada mereka ya. Banyak sekali yang mau minta naik, nih saya harus hapus-hapusin satu-satu nih. Nambah-nambah kerjaan saya jadinya nih. Yang ini aja, yang Kristen aja yang naik. Bang Jumarang, ala Jumarang, ala Jumarang, nggak ada suara di bawah lubang Jumarangnya. Kick aja Bang Wan. Kalau 2-3 kali nggak disapa, 3 kali nggak dijawab. Teman-teman nggak usah terlalu banyak yang minta naik kalau nggak ada kepentingan ya. Pertama itu buang waktu kita habis untuk naikin teman-teman, kemudian teman-teman nggak ngobrol juga ya.
Sahabat yang di bawah, sahabat Islam, tolong tap layar. Tolong kasih kencang tap layar. Ini Komal ini sepertinya goyang tahu. Tolong ya, sahabat-sahabat ya. Oke Bang Tataring, selamat malam Bang Tataring. Tataring. Once more again Tataring. Aduh. Aduh, naik ke atas jangan diam aja. Halo Bang Sam. Ya, lo Ya, silakan. Ya, selamat Agamanya malam, apa, Bang Sam. Bro? Kristen. Oke, silakan. Oke, Wan, standar Wan Bang, agamanya ya. apa? Bang Wans. Halo, selamat malam Wans. Takik aja. Oke, silakan Baik, baik, Bang baik. Sam. Ini Oh, saya yang si bertanya. boy, ini si boy, si Max. Oh. Gimana? Hmm. Saya yang bertanya. Silakan Bang. Silakan. Pertanyaanmu apa? Betul, saya yang bertanya. Nanti kamu nggak bisa jawab. Anda kalau disuruh dijawab, dengan sini, ya. silakan menjawab, silakan bertanya. Oke, pakai dalil ya. Jawabnya pakai dalil ya. Jangan ngarang-ngarang ya. Jawab tanya saja. Udahlah, turun aja kalau nggak mampu bertanya. Anda ini kok banyak cerita sih? Turun aja di bawah. Nyusahkan Nggak usah betul. naik lah, repot. Buang-buang waktu Aku kita ya. ngeludahin tapi Terlalu lupa berharga. aku ke mute tadi. Ngeludahin, aku yang ngeludahin. Halo Bit. Bertanya aja kan bagus lah kalau nanti kalian orang Kristen naik bertanya terus nggak mampu dijawab oleh Halo Bunda Bit, Gembala. 110. Kan justru bagus. Artinya kalian bisa mempermalukan Uni Rifa. Ini malah awas ya, mesti ya harus begini ya, begitu ya. Bukan tanggung jawab Anda untuk menjawab dengan dalil atau tidak. Kalau nggak dengan dalil atau serampangan, kan Uni Rifa yang malu atau Yono 89, selamat malam Yono. narasumber Islam kan yang malu nanti. Kok kamu mengkhawatirkan kami banget gitu. Ayo lanjut Ya, aja no. kalau bertanya. Yono. Aduh, ini kebanyakan ini mayat semuanya yang naik. Mayat semuanya. Mayat semua. Ya, jadi Buat teman-teman Kristen ya. mana ketik satu. Ya, yang Kristen Monet ketik 1. Kami di sini ini prioritas pertamanya itu adalah syiar Islam sebenarnya. Tapi ketika kalian misalkannya mencoba menjelaskan agama kalian tidak sesuai dengan kaidah isi kitab kalian, kalian berhadapan dengan kami yang sudah mempelajari kitab kalian bertahun-tahun. Itu loh. Nah, kemudian ketika kami memberikan kesempatan kalian untuk bertanya, kalian bertanya saja. Kalian tidak diberikan izin untuk mengatur-ngatur saya gitu. Karena saya ini bukan pembantu kalian, budak kalian yang bisa kalian seenaknya suruh-suruh ini, suruh itu. Saya mendedikasikan diri, waktu saya buang ini bukan sia-sia gitu aja. Bukan jadi budak kalian, tidak. Tapi saya di sini mengikuti ajaran agama saya untuk menyampaikan kajian Islam walaupun hanya satu ayat yang dibahas di sini. Lulus Hadi, naikkan aku Kak. Oke, saya coba naikin kalau bisa. Nggak bisa Kakak Lulus Hadi, soalnya Anda akunnya privat, minta naik aja. Kakak Lulus Hadi minta naik, nanti kita naikin. Ya, karena kita nggak bisa jambak Anda. Ya. Kau tanya aja ya, nggak usah kau atur-atur. Kalau kau nggak mau nggak bisa bertanya, nggak apa-apa, nggak usah bertanya, boy ya. Teman-teman yang mau naik, minta permintaan naik. Jangan kalian tuh kayak kami yang harus menjambak kalian, karena kami kadang akun kalian tuh nggak bisa dijambak karena kalian privat, gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi yang mengatakan kitab kalian itu bermasalah itu bukan kami umat Islam. Jadi kalian sebenarnya tidak patut marah kepada kami. Kami ini mengutip perkataan-perkataan doktor-doktor dan para skolar kalian. Justru kalian harus berterima kasih kepada kami. Kami ingatkan kalian atas apa yang betul-betul diomongkan oleh para ahli kalian gitu loh. Supaya kalian itu ya selamat. Tapi kalau kalian misalkannya bilang menurut saya, menurut kami, ya sudah, kita tidak perlu memaksa itu kok. Cuman ketika kalian membuat sebuah statement, ya kalau bisa ya buktikan. Supaya itu tidak menjadi omong kosong saja.
sebagaimana kami juga membuktikan setiap apa yang kami ucapkan. Contoh seperti saya katakan Al-Quran itu adalah kalam ilahi. Bagaimana saya membuktikannya? Dengan menggunakan rasionalitas. Tidak mungkin secara akal seorang manusia yang tidak pernah belajar tiba-tiba mengatakan bahwa kalau kalian ragu dengan kitab ini maka buatlah. Tiba-tiba tidak ada yang mampu membuat kitab itu, maka dia itu tidak mungkin orang biasa. Begitu juga ketika dia menyatakan kalau seandainya ini bukan dari Tuhan, tentu banyak kontradiksinya. Tiba-tiba nggak ada kontradiksinya, berarti ini orang bukan orang biasa. Secara akal aja begitulah kalau bicara, ya, segala akal aja. Nggak mungkin Nabi Muhammad itu mengada-ada yang tiada, sementara dia sudah terkenal keluarga baik-baik dan keluarga keturunan dari kaum Quraisy yang terpandang. Tiba-tiba dia mengada-adakan yang tiada, kerugi dia ngapain? Nah, tapi kalau Paulus, dia perlu mencitrakan dirinya karena dia itu sudah dibenci, karena dia sudah membuat kerusakan dengan menyerang murid-murid Yesus. Maka untuk mengambil alih lagi perhatian dari murid-murid Yesus, dia ya harus pura-pura baik, harus pura-pura terlihat baik gitu loh guys. Nah, itu yang terjadi. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW itu membawa kabar yang tidak benar, sementara dia adalah orang benar. Begitu. Tuhannya yang hamba Tuhan ketik, Tuhan yang punya Tuhan gitu loh. Tuhan yang punya Tuhan silakan naik. Yang menuhankan Tuhan bertuhan silakan naik. Yesus, kata Edis, Yesus itu hamba Tuhan. Jadi Tuhan iya, yang hamba Tuhan silakan naik. Iya. Tuhan yang hamba Tuhan silakan naik. Gitu. Gimana Tante Mika udah di mana sekarang? Masih di desa itu? Enggak, udah di rumah. Udah di mana? Di rumah. Udah di rumah. Mau mati Tante Nyampe jam Mika nih berapa? kayaknya. Jam 4. 3 hari lagi kayaknya Hah? nggak ada Tante Mika nih. Langsung TBC dia. Iya, aku hujan-hujanan kemarin itu. Nah, terus habis hujan-hujanan terus langsung TBC gitu. Udah periksa belum ke rumah sakit? TBS. Kata Bang Wan periksa ke rumah sakit. Kalau nggak ada duit nanti tinggal bilang sama Bang Wan. Jadi kok jangan ada pula. Dia sudah sehat, Uni. Uni dia sudah sehat, sudah jumpa yang lebih sehat, sehat. Ini nggak boleh makan Oh. sayur. Apa? Apa Tante? Apa Tante? Kebanyakan makan Kata durian dokter dia tadi Bang Wan. aku nggak boleh makan sayur. Kenapa begitu? Dokter apa ya? Kau Kata jangan dokter nggak macam-macam. boleh makan sayur. Ser apa? Nah, kau bohong-bohong ke Oten, nggak boleh bohong-bohong. Jadi Tante Mika ini teman-teman bertugas mengantarkan kontribusi dari teman-teman semua ke kampung yang dekat dengan kampung saya, namanya Kecamatan Palembayan. 3 kali berturut-turut Tante Mika mengantarkan ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Tahap pertama 10 juta, tahap kedua 10 juta, tahap ketiga masih 10 juta. Sudah dikirimkan Tante Mika ke teman-teman yang saudara-saudara kita, bahkan Tante Mika berjumpa dengan Fatan, anak kecil yang selamat pada bencana longsor yang ada di Sumatera Barat itu. Artinya kita apresiasi perjuangannya Tante Mika. Jangan mati dulu ya, karena kita masih butuh kamu ya. Nanti kita misalkannya kalau ada lagi misalkannya apa gitu kan, kita butuh kamu buat kita utus gitu. Nanti kalau ada perang Aku Dajjal rencana sama aku nih, kalau memang ada yang mau ngajak aku mau ke Aceh. mau ke Aceh, kejauhan. Gak apa-apa, butuh tenaga di situ. Nanti Anyut kasihan kau mayat janganlah. kamu. Aduh, aku yang nggak terima, soalnya aku baru dapat asisten yang bisa disuruh-suruh, baru kau lah. Selama ini nggak ada yang itu asisten yang bisa disuruh-suruh. Disuruh ke sana, suruh ke sini mau dia, guys. Jadi Ya, ada TPK ini salah volunteer satu ini. asisten. Emang Nyetir the best volunteer Iya. ini. Volunteer dia. sendiri. Buat di YouTube. Ada Apa di- supirnya dia. Iya, dia bawa mobil bisa. Nggak, maksudnya aku tuh nggak ada lagi gitu loh yang asisten pribadi yang bisa disuruh-suruh itu. Cuman dia yang bisa ku suruh-suruh, ku bentak-bentak, Bang Wan. Mantap. Disuruh 3 hari kasihnya nimpul. 50.000 tuh udah aku kasih, kau udah bersyukur kau ya. Kau tahu nggak? Sudah begitu. Syukur kepada Allah.
Aku sentil juga. Dikasih 50.000 guys, duit guys, malah mengeluh dia. Nanti aku tambah. Kan udah dikasih bakwan kemarin, ku tampar juga. Selesai. Nggak usah dikasih, aku lebih dapat pahala, jadi nggak dapat pahala aku. Karena duit ngumpul. Aku bakwan Mika, kasih tukar duit 50 suara itu pun Mika, aku Mika, ngomel-ngomel tukar loh suara. bakwan. Ini Ya. bawaan apa? Sound cardnya lupa di mobil kayak ketinggalan. Oh, Jadi Tante Mika, kalau seandainya suatu saat misalnya ada kita perlu ada apa-apa, kata orang pelit kali 3 hari limpul kau Tante Mika. Sampaikan berapa ku kasih. Kau ku centil nanti ya. Teman-teman nggak segitu ya guys. Tadi Si ya, tadi ini nambah nimpul, cuma kan yang netizen yang Kan nambah untuk, cepet nimpul. udah untuk ku tambahin kau. Oh nyesel aku nambahin. Ya kan aku bilang dari Aku bunyi tambahin nimpul, tadi guys. Itu ketambahin gara-gara ada 50-nya. Dari netizen dia dapat 100. tapi Apalagi nggak 140. apa-apa ya, aku bukan itu ya, Nggak Uni, lagi ya. sama aku aja kayak bukan gitu, itu yang aku paham. cari ya, tapi ketika yang aku dapat itu, ketika aku melihat ya aku banyak ilmu yang aku dapat di sana. Pertama, aku melihat kemahakuasaan Allah di sana semuanya. Ketika Allah ingin menyelamatkan bayi yang 2 hari, Allah selamatkan. Ketika Allah ingin menghilangkan semuanya, Allah menghilangkan. Ada yang dihilangkan cuma mobilnya aja, ada yang dihilangkan cuma motornya aja, ada yang dihilangkan cuma rumahnya aja, ada yang dihilangkan semuanya, rumah, motor, mobil semuanya hilang. Bahkan ada yang hilang diri mereka, anak istri mereka, rumah mereka. Jadi gampang bagi Allah. Jadi memang ya, di situ aku melihat kemahakuasaan Allah. Pertama, dari mereka juga aku mendapat tata cara bersabar, bersyukur, dan ikhtiar ya. Mereka walaupun seperti itu, mereka tetap ketika azan berkumandang, mereka sholat di daerah sana itu semuanya, mereka tetap sholat berjamaah. Bahkan sholat subuh ketika azan mereka bersih rumah, mereka berhenti dari kegiatannya, mereka ke masjid. Di situ aku melihat ya banyak ilmu yang aku dapat ya, banyak yang ya gimana ya, semakin aku ini ternyata di atas, kita itu nggak boleh nengok ke atas, tapi nengoklah ke bawah, karena berbagai macam cobaan yang dihadapi orang. Sementara kita baru nggak makan 2 hari udah ngeluh, sementara ada orang yang makannya sampai 4 hari baru makan, dia itu di sana ya Allah. Di situ aku baru merasakan namanya diuji ya, mental aku diuji, kesabaran aku diuji, niat aku diuji, sama fisik aku pun diuji. Jadi ada di sana pertama menambahkan ketakutanku kepada Allah ya. Bayangkan Uni ya, tinggi air itu 30 meter prediksi. Jadi ibarat 1 butir nasi itu disiram pakai air 1 ember. Tante sebentar ya. Itu Tante. yang aku Kalau ketinggian 30 meter bermakna kali ini tinggi air itu lebih tinggi daripada waktu tsunami pertama di Aceh. Iya. La ilaha illallah. Akbar. Jadi tante dia dapat apa ya, segi syukur, berterima kasih. Namun kalau saya tengok Uni dari sisi yang lain Uni, saya melihat doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati, Allah beri aku pahala di atas musibahku ini, wa akhlifi minhu khairan, dan gantikan aku yang terbaik dari apa yang engkau sudah ambil. Justru saya melihat ada positif thinking ke hadapan, kebaikan apa ya Allah Ta'ala akan berikan di Aceh, Iya. Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pasti itu ada. Jadi kebaikan itu macam kami ini buat persiapan. Kita menunggu saja dia punya timingnya apa, kita akan rujuk ke situ, kita akan datang ke situ. Dalam konsep ekonomi ini. Iya, betul. Yang pertama itu, yang kedua adalah semua kita menunggu waktunya saja. Kita sebenarnya akan mendapatkan, mungkin bukan bencana seperti itu ya. Maksud saya adalah bagaimana kita akan dipaksa tunduk kepada Allah dan kita sadar bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya. Benar. Kesombongan dan keangkuhan kita, uang kita yang banyak, rumah kita yang besar, keluarga yang bahagia itu
sebentar dalam waktu hitungan detik itu bisa hilang begitu saja. Jadi tidak ada layaknya kita nih sombong dan angkuh. Tidak ada layaknya kita nih berkata akulah. Kita tidak layak mengakukan diri kita gitu. Kita hanya layak memuji Allah gitu. Nah, terkadang kenapa kita diajarkan oleh Allah dengan cara keras? Mungkin karena kepala kita terlalu keras untuk tunduk kepada Allah, sehingga keras juga cara kita untuk supaya kita tunduk kepada Allah. Karena aku itu kan ini kerja Firaun kan begitu. Jadi Uni ya. Jadi Bang Wan, Uni ya, aku dapat informasi dari sana ya. Situasi seperti apa yang mereka alami. Mereka waktu itu hujan, hari jam 5 sore, mereka bersembunyi di dalam rumah, berteduh di dalam rumah. Nah, ketika itu air menerjang, itu ada yang selamat mengatakan, tahu nggak, terjangan air itu menimpa rumah dinding mereka yang beton, dan dinding yang beton ini menimpa ke tubuh mereka. Seperti itu juga yang kayu. Itulah yang anak kecil rasakan, orang dewasa rasakan. Dari hantaman air itu menerjang rumah, dan rumah ini membanting ke tubuh mereka. Ditambah lagi habis itu disusul dengan kayu dan batu. Itu yang mereka alami. Itu kenapa ada kepala yang terkelupas, kepalanya yang belah, itu yang terjadi. Dan kita, karena kita bisa tersenyum sekarang karena kita tidak merasakannya, dan kita tidak berada di area itu. Bahkan di daerah Aceh itu sampai mereka bilang, kami tidak butuh lagi makanan, kirimkan saja kami kain kafan gitu. Karena enggak satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kita sedang kekenyangan ini, mereka masih kelaparan gitu. Itu yang terjadi gitu. Waalaikumsalam Pak Dance. Iya, Pak kalau Dance. hampir rata ya. Baik, Pak Dance. Dulu bencana Aceh sesudah Natal. Nah, ini bencana besar sebelum Natal. Itu aja sih pikirkan ya buat teman-teman di bawah. Memang kita tidak boleh bawa-bawa agama di sini karena ini kan sama-sama penderitaan bersama. Cuman memang entah kenapa musibah-musibah besar ini hadirnya pas bulan-bulan Desember, pada saat orang-orang Kristen merayakan kelahiran Tuhan dan mengingatkan kita kepada Al-Quran. Al-Quran surah ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja bumi terbelah, hampir saja langit terbelah ketika mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Jadi wajar kiranya alam semesta ini murka dan marah karena memang alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang satu yang tidak butuh anak gitu. Jadi ketika mereka mengatakan kami merayakan kelahiran Tuhan kami, mereka mengatakan Tuhan lahir pada hari ini. Apakah wajar Allah murka? Wajar saja. Karena memang pada faktanya kalau teman-teman lihat peristiwa bencana-bencana besar yang terjadi termasuk tsunami di Aceh itu bertepatan dengan bulan Desember. Dan kita tidak mau membawa-bawa agama, tapi pada faktanya itu yang terjadi. Faktanya seperti itu, yes, benar. Iya. Kita tidak mau menyalah-nyalahkan Yesus. Tapi ya kok bisa gitu ya, pas bulan-bulan Desember ini bencana-bencana besar di seluruh dunia. Di seluruh dunia rata-rata bulan Desember. Artinya bulan 12 ini kan Uni, bulan 12 ini adalah bulan panen bencana. Iya. Iya, ini. Betul Bang Wan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.